Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai metode harga pokok pesanan. Di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai konsep dasar dari metode harga pokok pesanan. Jadi kita ulang ya, untuk metode harga pokok pesanan ini digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk mencatat harga pokok hanya berdasarkan pesanan saja. Artinya memproduksinya hanya kalau ada pesanan aja gitu. Dan kemarin juga dijelaskan karakteristiknya untuk produk yang hanya pesanan saja, ya artinya produk-produk yang bisa di request, diminta warnanya seperti apa, modelnya seperti apa gitu. Sehingga prosesnya itu tersendiri, tidak massal karena produknya beda-beda gitu. Nah, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Ada kartu pesanan. Jadi, seperti video sebelumnya bahwa pada job order costing diperlukan yang namanya kartu pesanan. Ya, kenapa? Karena kartu pesanan ini gunanya adalah untuk membantu produsen mencatat biaya-biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Biayanya ya ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, langkah-langkah dalam penentuan metode harga pokok pesanan, yang pertama adalah jelas perusahaan harus menerima pesanan dulu, gitu ya. Kemudian menentukan barang yang dipesan itu apa apa saja. Apakah satu set meja ukir misalkan, itu kan sesuatu produk yang unik dan hanya satu dua orang yang memesan gitu. Kemudian kalau sudah ditentukan barang yang dipesan, baru produsen itu beli bahan baku nih, bahan baku yang diperlukan apa saja. Gitu. Kemudian menghitung biaya bahan bakunya, setelah itu juga menghitung biaya tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang dibutuhkan berapa, karena untuk memproduksi satu minggu misalkan, perharinya berapa harus ditentukan. Kemudian pembebanan BOP. Nah, di sini perbedaannya. Kalau menggunakan metode harga pokok pesanan, BOP itu ditentukan di awal. Kenapa? Karena jenis-jenis BOP itu sangat banyak dan sangat rinci, gitu. Sehingga sulit bagi produsen, akuntan mau berasumsi berapa sih kira-kira. Jadi diasumsikan dulu, dibebankan dulu BOP-nya sekian. Misalkan. Kalau sudah BOP dipakai pada proses produksi, maka akan kelihatan, oh ternyata BOP yang digunakan tuh hanya 500.000. Ya, misalkan pertama dibebankan 1 juta, kemudian setelah diproduksi, ternyata BOP sesungguhnya itu hanya 500.000. Nah, di sini nanti akan ada proses menghitung selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Itu kalau pesanan. Setelah itu mencatat selisih dan dilanjutkan dengan menyusun jurnal yang diperlukan. Setelah itu memposting jurnal dan membuat kartu harga pokok sebanyak pesanan yang dilakukan oleh produsen. Mungkin kita langsung saja. Nah, ini pencatatan-pencatatannya. Jadi pencatatan metode harga pokok pesanan itu kita mulai dengan tadi sesuai langkah-langkahnya ya, bahan baku dulu nih. Nah, akuntansi bahan baku di sini ada pembelian dan pemakaian. Nah, udah pada tahu ya kalau pembelian, kalau produsen itu mau beli bahan baku. Nah, kalau beli berarti persediaan bahan bakunya di debit, sedangkan yang di kredit itu kalau belinya cash ya berarti tunai, berarti kas yang di debit, kasnya berkurang. Kalau belinya kredit, ya, maka hutangnya yang bertambah, gitu. Ada di posisi debit, gitu ya. Mudah ya. Kemudian kalau menggunakan metode perpetual, berarti pembelian di debit, utang usaha atau kas ada di posisi kredit. Setelah itu, yang B, untuk penggunaan bahan baku. Kalau bahan bakunya sudah dibeli kemudian digunakan, pencatatannya adalah di posisi debit itu
BDP atau barang dalam proses, di posisi kreditnya adalah persediaan bahan baku. Selanjutnya, yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja. Mencatat biaya tenaga kerja di sini ada mencatat biaya tenaga kerja terutang, ya, artinya belum dibayarkan, sudah diakui tapi belum dibayarkan. Dan yang kedua adalah mencatat distribusi biaya tenaga kerja. Jadi ketika biaya tenaga kerja itu diserahkan ke bagian-bagian yang terkait. Pertama, untuk mencatat biaya tenaga kerja terutang, yang didebet itu adalah gaji dan utang, sedangkan kreditnya adalah utang gaji dan upah. Kemudian untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, maka BDP, BOP didebet, kemudian apalagi bisa BOP sesungguhnya, kemudian biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran itu semuanya didebet. Ya, kalau ada, sesuaikan dengan biaya-biaya yang digunakan. Sedangkan kreditnya adalah gaji dan upah. Udah ya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat BOP. Nah, ini yang cukup panjang nih. Jadi yang pertama adalah mencatat penggunaan BOP. Kalau penggunaan BOP, maka yang didebet adalah barang dalam proses BOP, BDP, BOP. Sedangkan kreditnya adalah persediaan bahan pembantu, biaya gaji, biaya penyusutan, dan biaya-biaya lain yang digunakan oleh proses produksi pesanan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP yang sesungguhnya terjadi ini setelah proses produksi, kemudian ternyata oh inilah BOP yang sesungguhnya terjadi. Gimana cara pencatatannya? Cara pencatatannya adalah debitnya BOP sesungguhnya dan kreditnya adalah macam-macam biaya. Atau bisa jadi debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya adalah ya macam-macam biayanya bisa dirincikan. Ya, akumulasi piutang, asuransi biaya di muka, kas dan lain sebagainya yang masuk pada kategori BOP. Kemudian yang C, ketika mencatat pembebanan BOP. Jadi pembebanan BOP dicatat posisi debitnya BDP, BOP, dan posisi kreditnya adalah BOP yang dibebankan. Kemudian ditutup. Nah, jadi BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya. Cari selisihnya. Maka jurnalnya adalah BOP yang dibebankan di debit, sedangkan BOP sesungguhnya ada di kredit. Kemudian yang keempat, lanjut. Nah, ini adalah pencatatan persediaan barang dalam proses. Ya, kalau dalam proses berarti ya di debitnya persediaan BDP, kreditnya adalah BDP BBB, BDP BTKL, BDP BOP, ya, itu di kredit semua. Mudah. Kemudian kalau barangnya jadi, nah, kalau barangnya jadi berarti ya persediaan barang jadi di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah BDP. BDP semua biaya-biaya yang dibutuhkan. Tuh. Kemudian mencatat penyerahan barang kepada pemesan. Gitu. Nah, ini debitnya piutang, kreditnya penjualan. Itu kalau belum dibayar oleh pemesan. Tapi kalau sudah dibayar ya artinya yang bertambah bukan piutang tapi kas gitu ya. Jadi nomor 6 ini kenapa debitnya piutang karena belum dibayarkan. Yang terakhir pencatatan harga pokok penjualan. Nah, pencatatan harga pokok penjualan ini debitnya HPP sedangkan kreditnya adalah persediaan barang jadi. Sudah cukup. Ya, selesai. Nah, sekarang ada contoh kasus. Contoh kasus metode harga pokok pesanan. PT Aulia. Ya, PT Aulia mendapat pesanan dengan nomor pesan 101 dengan biaya kontrak 5.250.500. Diketahui bahan baku untuk pesanan 101 ya dibutuhkan kertas jenis X, tinta jenis A,
biaya tenaga kerjanya sekian. Untuk kertas jenis X itu 85 rim, masing-masing 10.000. Tinta jenis A 5 kilo, masing-masing 100.000. Ya, biaya tenaga kerjanya yang dibutuhkan 225 jam. Per jamnya 5.000 gitu. Nah, di situ kalau dilihat bahan bakunya 85 rim, masing-masing 10.000 di total. Berarti total untuk kertas jenis X itu 850.000. Tinta jenis A 5 kilo dikali 100.000, total 500.000. Berarti untuk biaya bahan bakunya 850.000 dari kertas, ya, dan ditambah 500.000 dari tinta. Berarti biaya bahan bakunya 1.350.000. Kemudian informasi yang lain, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya 225 jam dikali 5.000. Ya, 225 jam dikali 5.000. Itu 1.125.000. Nah, berarti BOP-nya dibebankan 150%. 150%. Nanti dihitung. 150%-nya 1.125 itu 1.687.500. Nah, coba di saya perlihatkan kartu pesanannya. Ini. Nah, jadi kartu pesanan ini dicatat informasinya apa saja tadi, nomor pesanan satu-satu, ya, jenis produknya, ya, tadi tidak disebutkan ya jenis produknya. Kemudian tanggal pesan selesai nanti dicatat pesanan dari pemesannya PT Aulia, sifat pesanannya tadi PO misalkan jumlahnya satu set gitu ya. Harga jualnya diketahui 5.250.500. Nah, di bahan bakunya tadi kertas X, ya. Jadi kan 85 rim, masing-masing 10.000, jadi totalnya 850.000. Tinta A, ya, 5 kilo, masing-masing per kilonya 100.000, jadi tinta A itu 500.000. Ditotalkan, maka biaya bahan bakunya 1.350.000 rupiah. Biaya tenaga kerjanya tadi diketahui 225 jam. Per jamnya 5.000, maka total biaya tenaga kerja langsungnya 1.125.000. Kemudian BOP-nya. BOP-nya itu adalah sebesar 150% dari BTKL. Berarti 1.125.000 dikali 150%. Maka BOP yang dibebankan itu 1.687.500. Ditotalkan semua biayanya. Maka untuk memproduksi produk pesanan dibutuhkan biaya 4.162.500. Kemudian tinggal dicatat dari informasi yang tadi dicatat. Pencatatannya yang pertama, mencatat bahan bakunya. Ya, bahan bakunya ketika pembelian. Nah, pembelian bahan baku berarti posisi debitnya persediaan bahan baku, posisi kreditnya utang usaha atau kas sebesar bahan bakunya 1.350.000. Kemudian mencatat pemakaiannya. Kalau pemakaian bahan baku tadi jurnalnya BDP, BBB di debit, persediaan bahan baku di kredit. Sebesar berapa ya? Sebesar yang dipakai biaya bahan bakunya. Udah. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja langsung. Ya, tadi ada dua ya. Ketika diakui, ya, ketika diakui bahan bakunya yang didebet itu biaya gaji dan upah sebesar BTKL-nya dan yang dikredit adalah utang gaji dan upah. Kemudian ketika distribusi biaya tenaga kerja, ya, distribusinya adalah BDP BTKL di debit, gaji dan upah di kredit.
Kemudian selanjutnya mencatat BOP. Jadi mencatat BOP di sini ada penggunaan BOP. BOP yang dibebankan. Tadi BOP yang dibebankan itu 1.687.500. Berarti jurnalnya BDP BOP di debit, BOP yang dibebankan di kredit sebesar tadi yang dibebankan. Nah, kemudian ternyata BOP yang dibebankan di sini adalah BOP yang sesungguhnya. Ya, ini kasuistik. Ya, kecuali kalau ternyata beda, ternyata di sini informasinya sama. Maka ya ditutup BOP yang dibebankan di debit, BOP sesungguhnya di kredit. Ini ditutup nih jurnalnya. Nah, kemudian yang D, mencatat persediaan BDP. Ya, persediaannya berarti persediaan BDP di debit ya, sebesar tadi jumlah biayanya 4.162.500, sedangkan yang dikredit adalah BDP, BBB, BTKL, dan BOP sebesar masing-masing biayanya. Selanjutnya lagi, mencatat produk selesai. Kalau sudah selesai, kita catat. Nah, catatnya gimana? Persediaannya sudah menjadi persediaan barang jadi. Ya, persediaan barang jadi di debit sebesar 4.162.500 dan di kreditnya adalah BDP bahan baku. Bahan baku, BTKL, BOP semuanya dirincikan masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah mencatat produk selesai. Ya, produk selesai itu berarti ini seharusnya harga pokok produksinya di debit, sedangkan persediaan barang jadi di kredit. Ya, kebalik ya, piutang dagang atau kas di debit, penjualan di kredit. Oke. Kok beda Bu, HPP sama penjualan ya beda. Kalau HPP itu adalah biaya yang digunakan, ya, biaya BTKL, BBB, BOP 4.162.500. Kalau penjualan itu sesuai dengan nilai kontraknya. Tadi kan sudah ada nilai kontrak penjualan di awal 5.255.500 gitu. Jadi tadi ya yang perlu diingat ini salah cetak, mohon maaf. Untuk yang HPP harusnya HPP-nya di debit, persediaan barang jadi di kredit. Hanya ini saja koreksinya. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya tugas. Jadi untuk khusus untuk mahasiswa saya nanti PPT ini saya akan share dan tugas untuk latihan di rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.